ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa khususan ila abaina wa ummahatina wa khususan ila al-muallif hadal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas mahram yang ghairu mu'abbad, yaitu mahram yang keharamannya itu tidak selamanya. Keharamannya itu berlaku karena ada sebabnya. Sehingga ketika sebabnya sudah hilang, maka keharamannya pun akan hilang. Al-Faslus Saminu ialah pembahasan yang atau Al-Faslus Saminu adapun pembahasan yang ke-8 fi mani'il kufri ialah tentang pencegah berupa kekafiran. Wattafaqu dan bersepakat siapa ulama ala annahu bahwa sesungguhnya la yajuzu ialah tidak boleh lil muslimi bagi seorang muslim ayang kihah apa menikahi siapa seorang muslim alwasaniyata kepada perempuan penyembah berhala liqaulihi ta'ala karena firman Allah Subhanahu wa taala wala tumsiku dan janganlah berpegang siapa kamu bi isomil kalau nggak clear bi isomil kawafiri dengan talinya orang kafir, maksudnya jangan berpegang kepada pernikahan dengan orang-orang kafir. Wahtalafu dan berbeda pendapat siapa mereka ulama fi nikahiha tentang menikahi orang-orang wasaniyah itu perempuan yang penyembah berhala itu bil milki dengan cara milkul yamin. Wattafaku dan sepakat siapa mereka ulama ala annahu bahwa sesungguhnya yajuzu boleh ialah boleh ayang kiha apa menikahi siapa seorang muslim al-kitabiyatah kepada perempuan ahlul kitab al-hurratah yang merdeka illama kecuali pendapat atau suatu ruyah ya pendapat yang diriwayatkan fidzalika tentang hal itu an Ibni Umarah dari Ibnu Umar. Wahtalafu dan mereka berbeda pendapat siapa mereka ulama fi ihlalil kitabiyati dalam hal menghalalkan perempuan yang perempuan ahlul kitab al amati yang perempuan bin nikahi dengan cara nikah. Wattafaku dan mereka bersepakat siapa mereka ulama ala ihlaliha menghalalkannya perempuan ahlul kitab itu bimilkil yamini dengan cara milkul yamin. Wasababu adapun sebab ikhtilafihim dalam perbedaan mereka fi nikahil wasaniyati dengan dalam hal menikahi perempuan penyembah berhala bil milkil yamin dengan cara milkul yamin. Apa sebabnya? Mu'aradatu umumi qaulihi ialah pertentangan keumuman qauli ta'ala firman Allah ta'ala wala tumsiku bi isomil kafiri bertentangan dengan apa? Wa umumi qaulihi dan keumuman firman Allah ta'ala wala tanggihu dan janganlah menikahi siapa engkau al musyrikati kepada perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minah sampai mereka perempuan beriman. Di umumi qaulihi ta'ala karena keumuman firman Allah Ta'ala wal musonatu adapun perempuan yang baik-baik minan nisa'i dari perempuan illa ma malakat aimanukum kecuali yang kamu miliki dari budak itu. Oke, saya bahas ini dulu. Intinya begini. Ini membahas tentang larangan. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama bagi seorang muslim, ini berarti seorang laki-laki ya. Ini sebenarnya viral juga ya ketika ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya itu yang membolehkan pernikahan dengan agama lain ya. Di sini dijelaskan tidak boleh bagi seorang muslim, berarti seorang muslim tidak boleh menikahi perempuan penyembah berhala. Intinya laki-laki dilarang menikahi non-muslim yang menyembah berhala atau yang bukan ahlul kitab.
Ya, ahlul kitab itu ulama mengartikan sebagai Yahudi dan Nasrani. Jadi seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan ahlul kitab. Apa? Sorry. Dilarang menikahi perempuan musyrik selain ahlul kitab. Kalau Yahudi dan Nasrani nanti ulama berbeda pendapat. Oke, ayat ini ayatnya, larangannya di sini wala tumsiku bisomil kawafiri. Ini ayatnya yang melarang laki-laki menikah dengan perempuan penyembah berhala, begitu ya. Disebutkan juga di ayat yang lain wala tangkihu al musyrikati hatta yu'min. Nah, ini ayat yang lain ya. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Ini kalau teman-teman belajar usul fiqh, al-musyrikat ini lafadz am namanya ya, lafadz am, tapi ada taksisnya, taksis muttasil namanya, taksis yang atau ghairu mustakil, taksis yang ada sambungannya dengan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Al-musyrikat itu berarti dilarang menikahi seluruh orang musyrik, dilarang menikahi seluruh orang musyrik, akan tetapi di sini ada pembatasannya hatta yu'min, sampai mereka beriman. Artinya kalau mereka sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, maka keharamannya hilang. Nah, ini yang disebut mahram ghairu mu'abbad, haramnya karena ada sebab, yaitu sebab kekafiran. Sehingga ketika sebabnya hilang, ketika dia tidak musyrik, dia sudah menjadi mu'alaf, maka dia boleh untuk dinikahi. Nah, itu pembahasan pertama ya. Pembahasan yang kedua, ada beberapa pembahasan di sini. Yang kedua, bagaimana kalau menikahi laki-laki, ini masih yang laki-laki ya. Kalau laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Nah, ahlul kitab itu ulama beda pendapat apa yang disebut ahlul kitab. Cuman di sini dijelaskan ulama sepakat gitu ya, wattafaku, bahwa menikahi muslim laki-laki menikahi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu boleh, sepakat. Nah, ya. Seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani yang merdeka, itu boleh. Tapi dikecualikan di sini pendapatnya Ibnu Umar. Berarti kalau begitu, kalau ilah berarti kebalikannya. Kalau ulama menyepakati boleh menikahi perempuan Alkitab, berarti kalau begitu Ibnu Umar mengatakan tetap tidak boleh. Oke, ini kesimpulan yang kedua, penjelasan yang kedua. Nah, persoalannya di penjelasan yang kedua ini, siapa ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim itu siapa sih ahlul kitab? Di sini ulama berbeda pendapat ya. Kalau teman-teman baca nanti di kitab yang lain, misalnya kitabnya An-Nawawi Al-Majmu', saya kutip juga di buku saya itu, ada yang mengatakan begini, yang disebut ahlul kitab itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum ada tahrif, sebelum ada perubahan. Berarti itu ahlul kitab yang dulu gitu loh. Yahudi dan Nasrani yang dulu, yang memang belum ada perubahan kitabnya. Berarti kalau begitu, setelah ada perubahan kitab tahrif itu, maka umat Islam tetap dilarang menikahi Yahudi dan Nasrani karena kitabnya sudah berubah, begitu loh. Nah, ini ketat. Kalau yang ini ketat ya. Sehingga pada masa sekarang, apakah Yahudi dan Nasraninya sama seperti dulu? Jelas sudah beda. Nah, begitu ya. Sehingga dikatakan ya tetap nggak boleh kalau begitu. Ada yang menafsiri yang disebut Yahudi Nasrani itu ahlul kitab pada zaman dulu. Sehingga pada zaman sekarang itu sudah nggak masuk. Nah, itu juga ada yang menafsiri seperti itu. Ada yang menafsiri lebih luas. Ya pokoknya Yahudi dan Nasrani. Gitu ya. Pokoknya, main pokoknya ini. Pokoknya Yahudi dan Nasrani. Siapapun Yahudi dan Nasrani, entah itu pada zaman Rasulullah ataupun zaman setelah Rasulullah atau bahkan sampai sekarang, pokoknya dia dianggap Yahudi dan Nasrani, nah, ya, maka tetap dianggap Yahudi Nasrani Alkitab. Sehingga apa konsekuensinya? Ya boleh dong menikahi laki-laki Muslim, boleh dong menikahi perempuan Ahlul Kitab Yahudi Nasrani. Nah, di situ ya perbedaannya. Jadi kalau ulama sepakat menikah Ahlul Kitab itu boleh gitu. Tapi siapa Ahlul Kitab? Apakah sekarang ini Yahudi dan Nasrani dianggap Ahlul Kitab? Ini yang ulama berbeda pendapat. Kalau mengikuti fatwa MUI itu dilarang, ya. Jadi sudah ditop bahwa menikahi non Muslim dilarang. Laki-laki menikahi non Muslim itu dilarang. Baik itu Yahudi dan Nasrani ataupun di luar Yahudi dan Nasrani itu
dilarang. Kalau saya lihat memang apa yang diputuskan oleh MUI itu karena melihat ini tujuan-tujuan syariat Islam juga ya. Karena misal begini, misalkan dibolehkan. Uh, Ulama mengatakan meskipun itu dibolehkan ya, tapi hukumnya makruh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Meskipun boleh menikahi Yahudi dan Nasrani, perempuan Yahudi dan Nasrani, tapi hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Kalau saya lihat memang ya menurut kajian-kajian kitab itu, kajian-kajian makosid syariah tentang larangan atau tentang kemakruhan menikahi ahli kitab itu, ya diantaranya ya khawatir begini nanti laki-laki dan perempuan, misalnya si laki-laki kadung bucin. Nah ini pembahasan minggu kemarin Mas ini ya, Mas Alwi ya. Sudah kadung bucin dengan istrinya, apa-apa dituruti, begitu. Khawatirnya juga masalah anak ikut kepada ibunya menjadi Yahudi Nasrani nanti. Nah ini kan gak baik juga ya, meskipun kadang laki-laki itu punya otoritas, tapi kadang dia bisa apa ya mengikuti kemauan istri sehingga dikhawatirkan anaknya malah ikut si istrinya. Nah, itu salah satu kekhawatiran terbesar sebenarnya. Kenapa dimakruhkan? Bahkan ketika kondisinya memang ada kekhawatiran kuat, ya bahkan bisa dilarang gitu ya. Makanya kalau saya lihat putusan MUI itu lebih kepada sadud dariah, lebih kepada mencegah agar tidak terjadi kemudorotan. Toh wanita-wanita muslim itu juga masih muslimah ya, itu masih banyak sekali. Nanti kita kembangkan di sesi diskusi. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Bahwa perempuan sekarang, kalau tadi laki-laki menikahi perempuan. Sekarang bagaimana dengan perempuan? Nah, ulama mengatakan bagi perempuan haram hukumnya menikahi laki-laki non-muslim, baik Yahudi ataupun Nasrani. Nah, ini perbedaannya. Kalau laki-laki boleh menikahi Yahudi dan Nasrani, dilarang menikahi di luar Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau bagi perempuan dilarang menikahi laki-laki non-muslim, baik Yahudi Nasrani ataupun di luar Yahudi dan Nasrani. Itu jelas kalau begitu ya. Oke, itu penjelasan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Yang keempat sekarang, bagaimana kalau menikahi perempuan penyembah berhala itu dengan cara milkul yamin, dengan cara atau dengan jalur perbudakan gitu. Ya misalnya punya budak ada budak perempuan, kalau nggak keliru penjelasannya seperti ini ya. Ada budak perempuan tapi agamanya Yahudi dan Nasrani, agamanya penyembah berhala. Boleh nggak menikahi dia? Menikahi bisa dalam arti melakukan hubungan dengan si budak itu tadi. Boleh nggak? Nah ini ulama ada perbedaan pendapat. Cuma kan masalahnya sekarang nggak ada masalah perbudakan, jadi tidak perlu dibahas panjang lebar. Kurang lebih begitu kesimpulannya untuk diskusi kita kali ini. Bisa dilanjut dengan forum tanya jawab, diskusi tentang materi ini atau tentang pernikahan secara umum atau apalah terserah nanti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Pak Panel sesi diskusi ini tidak konten materi kita kaji pada malam hari ini, tetapi juga yang lain hal-hal yang berkaitan dengan silakan seperti rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya seperti biasa silakan.